Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Maranta, NPM 1804041114 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi komprehensif Prodi, bidang Prodi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ekonomi mikro dan ekonomi mikro Islam. Jadi ekonomi mikro itu berasal dari kata mikro yang artinya itu kecil. Jadi kalau disimpulkan menurut bahasa sederhananya itu, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai bagian terkecil dari perekonomian. Jadi ekonomi mikro itu membahas mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, terus kurva permintaan, kurva penawaran, lalu jasa, produk, harga pasar, lalu dan lain sebagainya. Untuk ekonomi mikro Islam sendiri itu adalah ilmu ekonomi di mana dia tuh mempelajari perilaku konsumen untuk menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang itu berdasarkan syariat Islam atau masih pada jalur syariat Islam yang berlaku. Lalu ada struktur pasar dan persaingan harga. Jadi struktur pasar itu tergantung pada banyaknya produsen atau penjual dan pembeli. Apabila di suatu pasar itu terdapat banyak penjual dan relatif homogen, itu yang dijual, berarti itu pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan banyak barangnya itu disebut barangnya itu berbeda, itu disebut dengan pasar pasar monopolistik. Sedangkan apabila hanya ada satu yang menjual, itu disebut dengan monopoli. Sedangkan kalau banyak yang menjual, itu disebut dengan oligopoli. Persaingan harga itu banyak sedikitnya produsen itu mempengaruhi dengan dari tingkat persaingan dan kemudian hal ini mempengaruhi tingkat harga. Jadi dari sini terciptanya sebuah persaingan harga. Lalu pandangan pada perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Jadi berdasarkan ruang lingkupnya saja sudah berbeda. Jadi kalau ekonomi mikro konvensional itu membahas mengenai kalau konvensional itu tujuannya itu untuk dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk berupa barang maupun jasa. Sedangkan ekonomi Islam itu didasarkan pada aturan Islam, baik hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Lalu untuk perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro atau makroekonomi dan mikroekonomi itu sudah dapat terlihat dari ruang lingkupnya. Jadi kalau ekonomi mikro itu membahas mengenai permintaan, penawaran, keseimbangan harga pasar. Kalau selanjutnya elastisitas permintaan, biaya produksi, penerimaan produsen dan laba, teori perilaku konsumen, struktur pasar, persaingan harga, mekanisme harga. Kalau ekonomi makro itu perhitungan pendapatan nasional, inflasi, moneter, fiskal, uang, teorinya uang, dan lain sebagainya. Lalu masalah umum pada perekonomian itu berawal dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang tidak habisnya itu dapat mempengaruhi dari tingkat kelangkaannya SDA dan SDM. Jadi kebutuhan manusia dan kelangkaan adalah suatu permasalahan yang saling terkait. Kemudian adanya kegunaan alternatif, pertumbuhan ekonomi, adanya ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, inflasi, masalah neraca perdagangan dan pembiayaan itu juga mempengaruhi masalah perekonomian. Lalu indikator makroekonomi atau ekonomi makro itu ada inflasi, ada suku bunga bank, ada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk tujuan ekonomi makro itu sendiri ada menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi nasional, membuat neraca pembiayaan seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan inflasi. Lalu bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, dan kebijakan dari segi penawaran. Oke, selanjutnya uang dalam perspektif Islam. Jadi uang dalam perspektif Islam adalah alat yang digunakan yang diterima oleh umum dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yang digunakan sebagai media pertukaran, satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Lalu ada penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa. Kalau akad jual beli itu ada murabahah, ada istisna, ada salam.
Kalau yang akad bagi hasil itu ada mudharabah, ada musyarakah, ada mudharabah musyatarah, habis itu musyarakah mutanakisah. Habis itu ada yang akad sewa itu ada ijarah, ada ijarah mutakiyah bitamlik, hawalah, kawalah, sama kafalah. Habis itu jualah, sama satu lagi qard. Lalu di sini saya akan membahas tentang ayat tentang mencari kerja. Itu ada di surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, ada At-Taubah 105, ada Al-Insyiqaq ayat 6, ada Al-Kabut ayat 17 dan ayat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Terus ada manajemen keuangan syariah. Di sini adanya konsep nilai tukar uang atau time value of money dan economic value time. Kalau time value of money itu merupakan gagasan yang berarti nilai uang itu akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Jadi uang yang di masa sekarang itu lebih bernilai daripada di masa lalu. Sedangkan kalau economy of value merupakan sebuah konsep di mana nilai ekonomi bukan lagi soal uang, akan tetapi waktu. Jadi waktu itu lebih berharga daripada uang gitu. Lalu ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank. Yang pertama itu ada likuiditas, itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Biasanya penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan yang kemudian di dalamnya terdapat rasio keuangan. Lalu ada solvabilitas, adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Lalu ada rasio rentabilitas, itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas, adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Oke. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.